Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar rutinitas mingguan. Tapi biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Melanjutkan bulan di mana saudara banyak membahas tentang parable atau perumpamaan. Jadi kalau saudara melihat perumpamaan, saya harap kita jelas perumpamaan itu jadi salah satu metode Yesus atau pola pengajaran Yesus pada masa itu. Ada yang melihat kira-kira sepertiga pengajaran Yesus itu isinya perumpamaan. Perumpamaan bukan teka-teki Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini bukan sesuatu yang dibuat sulit supaya nanti yang jawab dapat hadiah. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan. Bagi orang-orang yang masih tertutup dikatakan memang tertutup buat mereka. Tapi bagi murid-muridnya dijelaskan dan itu menjadi sesuatu yang menguatkan. Nah hari ini ada perumpamaan yang sederhana sekali. Saya ambil dua bagian ini. Yaitu tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini adalah parables of the kingdom. Salah satu tema utama atau mungkin tema yang paling utama dalam pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Di dalam parables of the kingdom ini Bapak Ibu bisa perhatikan kalau Yesus misalnya mengatakan kerajaan Allah itu seumpama. Nah itu dia lagi menjelaskan seperti apa. Baik itu sifat kerajaannya. Kadang-kadang Yesus menceritakan tentang sang rajanya. Ataupun juga orang-orang di dalam kerajaannya. Jadi kalau kita memperhatikan perumpamaan-perumpamaan Yesus kita bisa menangkap dengan jelas. Oh ini lagi bicara tentang sifat kerajaan Allah. Sifatnya seperti apa? Yesus bisa aja ngajarin kerajaan Allah itu penuh karunia. Bisa begitu ya. Tapi Yesus mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan. Nah hari ini Yesus mau mengajarkan kita lewat kalimat ini. Kerajaan Allah itu sangat berharga. Tetapi bagaimana Yesus menjelaskannya? Kita akan lihat sama-sama ya. Mari kita akan membaca di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ini ada dua perumpamaan di dalam bagian ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihatnya ya. Mari kita membaca yang pria membaca ayat 44. Yang perempuan membaca ayat 45, kita sama-sama baca ayat 46. Oke, yang pria mulai dulu. 1, 2, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sama-sama, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh, lalu membeli. Saudara lihat dua perumpamaan, dua-duanya bicara tentang apa? Kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seumpama. Lalu ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama. Itu namanya perumpamaan. Jadi digambarkan seperti apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimatnya menarik sekali ya. Saya menggarisbawahi kalimat sebenarnya ada beberapa bagian ya. Kalau kita lihat sukacitanya. Tadi kita nyanyi ya. Terima sukacita surga. Jadi ada kata sukacitanya, tapi Bapak Ibu perhatikan kata yang diulang. Nah di Alkitab kalau diulang itu berarti penting ya. Saudara lihat ayat 44. Ia menjual seluruh miliknya. Bukan cuma sebagian, seluruh miliknya. Lalu perhatikan ayat 46. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Wow, ini luar biasa sekali. Mari kita pelajari perumpamaan ini.
Jadi Yesus menyampaikan dua perumpamaan yang sangat singkat. Ini sangat singkat kepada murid-muridnya, saudara. Namun yang syarat makna tentang yang pertama, seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Waktu itu belum ada bank ya. Jadi orang kalau punya harta itu ditaruhnya di dalam tanah biasanya. Ada yang taruh di dalam rumah, ada juga yang taruh di ladang. Kalau itu misalnya mungkin harta bukan uang tetapi mungkin benda-benda berharga begitu ya. Dan tentang pedagang yang menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Saudara, waktu itu dalam konteks zaman Yesus, mutiara itu adalah yang paling top waktu itu ya. Jadi konteksnya memang orang mencari mutiara yang terbaik. Nah, kedua perumpamaan ini mengilustrasikan satu hal yang penting. Apa itu? Kerajaan Allah atau kerajaan surga. Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi, karena itu terlalu kudus mereka ngomong kerajaan Allah, makanya dipakai istilah kerajaan sorga. 33 kali muncul istilah kerajaan sorga di dalam Injil Matius. Tapi itu sama kalau kita mengerti kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, itu adalah sangat bernilai, saudara. Sehingga layak diperjuangkan dengan segala yang kita miliki. Jadi sederhana juga hari ini cuma 2 poin, saudara. Pertama, nilai kerajaan. Yang kedua, bagaimana merespons kerajaan yang bernilai itu. Coba kita lihat dulu nilai kerajaan Allah. Saudara, saya tidak tahu seberapa sukacitanya kita jadi anak Tuhan. Seberapa sukacitanya kita boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Seberapa berhargakah itu bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu bikin CV, masuk gak ya di CV ya? Mungkin waduh bertobat pada tahun segini, wah kayaknya gak masuk di CV ya. Yang kita masukkan semua credential kita yang misalnya saya ikut pelatihan ini, saya kuliah di sini, lalu kemudian saya ikut sertifikasi ini dan itu. Tetapi kalau saudara memperhatikan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengajarkan. Saya waktu selidiki perumpamaan ini kemungkinan kalau kita lihat konteksnya diceritakan Yesus kepada murid. Jadi Tuhan Yesus tidak cerita kepada orang banyak. Ini perumpamaan yang nampaknya kalau saudara lihat konteksnya di atas itu diceritakan kepada murid-murid. Yang Tuhan mau mereka mengingat kembali, menyadari kembali betapa berharganya kerajaan itu. Jadi saudara kalau kita kasih ya, ada kalimat Yesus buang mutiara pada babi. Ya babi nggak akan pakai jewelry gitu ya. Babi ya babi, dia nggak bisa menghargai mutiara. Tapi kalau saudara perhatikan, menemukan kerajaan Allah digambarkan Yesus seperti menemukan harta terpendam di ladang. Dan digambarkan seperti menemukan mutiara yang indah yang tidak ternilai. Jadi kalau saudara perhatikan, saya coba ambil beberapa penjelasan ya. Hal kerajaan Allah adalah seperti harta yang terpendam, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi realitanya memang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Dan bagaimana saudara dan saya kok bisa kita ngerti ya betapa sukacitanya jadi warga kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dari latar belakang yang dulu tidak kenal Tuhan, saudara bisa mengerti yang saya maksud ya. Dulu ya hidup dalam dosa, hidup dalam hidup lama itu biasa saja. Tapi begitu kita kenal Tuhan, nah saya coba gambarkan. Ini berbicara tentang mata rohani yang terbuka dan ini hanya orang yang disadarkan oleh Roh Kudus yang dapat melihat dan menghargai kerajaan Allah. Nanti kita akan bicara sedikit lebih banyak di belakang saudara ya. Sebenarnya kerajaan Allah itu bukan kita peroleh dengan usaha kita. Keselamatan itu anugerah. Dan kalau saya bisa selamat, saya bisa mengerti anugerah Allah. Bahwa ini berlaku atas hidup saya bisa mengerti dan menghargai. Betapa luar biasanya. Dan banyak orang yang belum menghayati itu. Dan bagi orang-orang yang
sudah kenal Yesus, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Bagi murid-muridnya, dia berbicara seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Saudara, pada waktu itu memang kalau kita lihat begini, ini orang nemuin sesuatu terus dipendam lagi, terus dia beli ladangnya lagi punya dia. Berarti dia bohong dong gitu ya. Kalau saudara, perumpamaan itu harus kita lihat dalam konteks pada masa itu. Memang siapa yang berhak atas apa yang ada di ladang itu yang pemilik ladang. Jadi karena itu dia menjual semua miliknya, lalu dia beli ladangnya sehingga harta terpendam itu jadi punya dia. Ya, saya pikir kita tidak usah bicara hukum dagangnya di situ ya. Yang mau dijelaskan, yang mau difokuskan adalah betapa berharganya harta itu sampai dia jual semua miliknya. Bayangkan loh, bukan satu, seluruh miliknya, beli ladangnya supaya dapat harta itu. Wah saudara, ini kalau bukan dicelikkan, melihat betapa berharganya, mungkin tidak banyak orang yang mau meninggalkan hal-hal yang begitu indah yang dia peroleh. Tapi anugerah Allah yang berlaku. Kalau kita ingat satu tokoh di Alkitab, ingat Paulus. Sampai dia bisa bilang apa? Semua yang tadinya aku rasa begitu berharga, sekarang jadi sampah. Wih saudara, waktu merenungkan itu, saya pikir luar biasa Paulus ini. Saudara, itu yang soal jual tanah, beli ladang begitu. Saudara tahu ini, kalau yang suka batu-batuan, Pink Star Diamond. Saya coba googling, saya cari begitu ya. Saudara, ini ternyata batu termahal yang pernah ada di dalam perdagangan antar manusia. Yang di auction tahun berapa itu ya, 4 April 2017 terjual ya. Harganya segitu saudara. Saudara mau? Mau Pak, tapi gak punya duit. Tapi kalau yang punya duit misalnya ya, kalau saudara harus jual seluruh harta saudara untuk beli ini yang beli perusahaan ya, ada perusahaan dagang, nanti saudara bisa lihat. Waktu saya lihat ya ampun, cuman ya tapi memang indah banget saudara ya. Yang suka batu ngerti ya, ini batu yang dikatakan flawless, gak ada cacatnya. Dan ini yang pernah, jadi kalau saudara lihat ada satu yang harganya lebih murah sekitar 50 million USD. Nah ini yang paling tinggi yang pernah tercatat dalam penjualan. Saya pikir kalau misalnya ya saudara ya, bayangkan loh, dia jual semuanya untuk dapat satu batu begitu. Habis itu terus dia makan batu. Gitu. Kadang-kadang saya pikir, wow. Ini orang kalau bukan dicerahkan gak mungkin mau begitu saudara. Hebat ya. Waktu saudara dan saya dulunya tidak kenal Tuhan, tapi waktu kita mengenal Tuhan, kita akan lihat yang berharga itu ya memang berharga. Nah terjemahan Alkitab kita, kalau kita lihat yang TB2, mungkin ada Bapak Ibu yang pakai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang kedua, sebenarnya kalimatnya sudah ditolong kita hayati. Jadi dia bukan cuma beli satu, dia bukan cari satu aja, tapi sebenarnya dia dari berbagai batu. Nah coba lihat saudara, berbagai mutiara ayat 44. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Nah ini di terjemahan yang lama tadi kurang kelihatan ya. Jadi sebenarnya dia bukan cuma cari satu mutiara, dalam arti cuma satu lalu ketemu satu itu. Ternyata ada banyak. Lalu setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Sekali lagi seluruh miliknya dijual untuk membeli mutiara itu. Saudara, memang di dalam perumpamaan seringkali terjadi exaggeration. Sesuatu yang dilebih-lebihkan untuk menunjukkan nilai yang mau disampaikan di dalam bagian itu. Saudara, luar biasa, orang demi mendapatkan sesuatu yang mungkin buat beberapa orang apa sih artinya punya mutiara itu. Kalau saudara suka barang-barang langka, saudara mengerti mungkin yang saya maksud ya. Kadang-kadang begitu kalau kolektor itu ya. Makanya jaga baik-baik suami atau istri ya, itu bisa jadi barang langka saudara ya. Tapi jangan dijual begitu ya.
Saya punya teman arkeolog, dia bilang, wah banyak yang mau merit sama saya. Kenapa? Makin tua makin saya hargai ya, karena dia arkeolog ya. Saudara, tapi itu bercandaan yang waktu kita hayati, ternyata kalau kita sadar harganya begitu luar biasa, sacrifice kita nggak ada yang sebanding. I will give everything just to get that thing. That one and only thing. Dan apa sebenarnya yang begitu rupa, begitu berharga? Saya pikir kita udah nyanyikan tadi ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara rela menjual segalanya supaya Yesus jadi satu-satunya dalam hidup saudara? Mengenal Yesus dan keselamatannya jauh lebih bernilai dibanding apapun di dunia ini dan layak didapatkan. Berapapun harga yang harus dibayar. Tapi memang indahnya saudara dan saya tidak pernah bisa beli keselamatan. Benar? Tuhan yang selamatkan kita. Tapi karena itu mari kita masuk ke bagian berikutnya ya. Apa respons yang benar? Kalau saudara lihat yang ditekankan itu masalah pengorbanan. Saya garis bawahi tadi seluruhnya. Tapi juga saudara perhatikan ada kata sukacita di situ. Ya, jadi kalau saudara perhatikan ada harga yang harus dibayar untuk menemukan kerajaan Allah. Kalau lihat cara Yesus menggambarkan. Tetapi pengorbanan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita yang kita terima. Banyak orang bisa berkorban dengan terpaksa. Tapi ini berkorban dengan sukacita. Makanya saya senang tadi waktu kita nyanyi terima sukacita surga ya. Itulah kekuatan bagi jiwa melampaui semua hal. Betapa saudara dan saya berkorban tapi itu korban yang sukacita. Dan itu yang ditekankan di perumpamaan ini. Jadi nilai kerajaan Allah itu lebih berharga dari segalanya. Dan kita harus merespons kerajaan Allah dengan penyerahan total. Kalau saudara perhatikan di sebelah kanan saya tulis dalam bahasa Inggris itu Paulus ya. Segalanya kuanggap sampah. Apa yang Paulus anggap sampah? Itu sesuatu yang secara dunia diperhitungkan. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Kenapa orang bangga jadi suku Benyamin ya? Karena salah satunya raja pertama Israel Benyamin juga ya. Lalu anak yang dikasihi dari istri yang dikasihi. Jadi orang proud juga. Nah bayangkan Paulus tuh bangga, aku dari suku Benyamin. Kalau benar gitu ya, namanya Paulus siapa sebelumnya? Saulus. Siapa nama raja pertama Israel? Saul dari suku Benyamin ya. Kalau orang Batak itu kayak nama opung tetap dipakai di semua generasi gitu ya. Dia bilang itu kebanggaan. Orang Yahudi dari suku Benyamin ya. Seorang Ibrani asli berarti dia masih penutur bahasa asli juga begitu ya. Lalu kemudian dia dalam pendirian terhadap hukum Taurat tidak bercacat. Jadi secara keyahudian, lahiriah, latar belakang, background semuanya. Ada kira-kira berapa? 7 hal di situ. Seorang Farisi, bahkan dia dalam hukum sangat berapi-api, bahkan mau menganiaya orang Kristen. Tapi perjumpaannya dengan Kristus. Sebenarnya kalau kita baca harusnya dibalik ya. Tetapi ketika Kristus menjumpainya di dalam perjalanannya, itu semua berubah. Wah, berubah saudara. Dia bilang itu semua sampah. Aku menganggapnya sampah dibandingkan pengenalanku akan Tuhan saat ini. Kata sampah, kalau saudara lihat bahasa aslinya itu skubala. Kalau ada yang mengerti dunia kedokteran ya, skubala. Bukan skubidu ya. Skubala itu sebenarnya satu tafsiran bilang itu sampah sisa pencernaan. Jadi kalau sesuatu yang dicerna biasanya hasilnya itu skubala. Maaf, itu bahasa kita tai. Sorry saudara ya. Maaf, bahasa kita tai. Paulus bisa bilang begini ya. Apa yang dahulu begitu berharga sekarang cuman seperti skubala bagiku. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Bukan berarti itu tidak lagi jadi penting buat dia. Tapi dia mau kasih comparison.
Dia mau kasih perbandingan hal-hal yang memang mungkin masih penting. Aku orang Yahudi, di beberapa tempat dia pelayanan juga dia melakukan pelayanan dengan identitas keyahudiannya. Itu tetap penting. Tapi dibandingkan pengenalan akan Kristus, keselamatan dari Kristus, tidak ada satupun hal itu bisa membeli keselamatan itu. Karena itu dia berkatakan tidak ada artinya dibanding pengenalan akan Kristus. Betapa sedihnya kalau banyak orang Kristen saat ini yang hidupnya sedang memegahkan sampah. Apakah saudara dan saya memegahkan Kristus? Sedikit penjelasan tentang hal ini dalam satu buku yang saya baca mengingatkan untuk selamat masuk kerajaan Allah, saudara dan saya tidak ada upaya yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk masuk kerajaan Allah hanya karena Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya kita bisa selamat. Jadi semuanya bisa terjadi hanya karena anugerah melalui iman kepada Kristus. Nah, kalau demikian, kenapa Yesus memberikan gambaran begitu rupa tentang perumpamaan ini? Seolah-olah kita harus kejar begitu rupa karena sangat bernilai. Lalu seolah-olah kitalah yang menjual semuanya supaya bisa beli itu. Pendekatan atau kalimat pendeta Timothy Keller ini saya pikir bisa menolong kita menghayati. Dia katakan begini. This isn't about earning the kingdom. Total commitment is the way we receive. Jadi waktu saudara dan saya menjual segalanya berarti itu gambaran saya hanya menyerahkan kepada Kristus segalanya. Makanya dia kasih kalimat begini, this isn't about earning the kingdom. The total commitment, masalah kita jual segalanya, is the way we receive the kingdom. Bagaimana kita menerima kerajaan itu, not merit the kingdom. Bukan kita mengusahakan kerajaan itu. Seperti, dia kasih contoh seperti saklar lampu. Bapak Ibu di rumah ada saklar lampu? Sebenarnya yang bikin lampu nyala itu saklarnya atau listriknya. Jadi kalau saudara mau berterima kasih sebenarnya harus terima kasih sama saklarnya. Thank you saklar ya. Saklar itu kalau nggak ada powernya. Nah dia kasih ilustrasi ini pasti ilustrasi punya shortcome ini ya. Like a light switch. It's the channel. Itu cuma channel. Not the source of the power. Nah jadi ini menolong kita menghayati. Kalaupun saudara dan saya menyerahkan semuanya. Ada yang bilang begini dulu, saya pernah dengar khotbah dia bilang, pembicaranya bilang begini. Kalau saudara menolong orang yang mau tenggelam, bagaimana cara menolong orang yang mau tenggelam? Biasanya kalau kita datang mendekati orang yang mau tenggelam, awal-awalnya dia akan berusaha juga menyelamatkan dirinya. Kalau dia nggak bisa berenang dia akan usaha, makanya banyak yang mau ditolong, malah dia pukul kita, yang mau nolong yang tenggelam. Berdua, jadi dua korban hari itu. Jadi salah satu cara terbaik untuk nolong orang yang mau tenggelam, biarin dulu dia. Udah. Kalau masih begini-begini jangan ditolong dulu katanya. Biarin dulu ya. Kalau dia udah lemes, udah enak kita datang. Nah, gitu ya. Atau kalau mau lebih cepat datang, puk. Dia udah begini baru enak ditolong. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya tidak ada dari kita yang bisa menolong diri kita sendiri. Itu semua karena anugerah Allah. Dan ketika saudara dan saya bilang saya selamat, saya percaya Yesus, itu semua hanya karena Yesus yang lebih dahulu menyelamatkan kita dan anugerahnya berlaku buat kita. Dan bagaimana menerima anugerah itu? Seperti tadi, berserah. Ya udah berserah diselamatkan ya. Kalau saudara masih begini, saudara akan susah. Tapi ketika saya jual semuanya, sekali Yesus selamanya Yesus, tidak ada lagi satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Kalau kita masih ada andalannya Yesus, Kuan Im, apalagi Kuan Kong, semua ya. Kalau seperti itu saudara, ya kita sedang mempermainkan andalan itu. Iya Pak, kalau Yesus nggak berhasil ke yang satu. Kalau yang satu nggak berhasil balik lagi ke yang satu. Kalau nanti nggak berhasil balik lagi Yesus.
Saya lagi nonton drama Korea saudara ya. Drama Korea suka gitu ya, dicampur semua. Begitu dia kebingungan, dia datang ke gereja. Bingung lagi, nanti tahu-tahu masuk ke kuil Buddha. Nanti masuk lagi ke agama aslinya orang Korea itu. Jadi kadang saya pikir iya ya, kita manusia oportunis banget ya. Siapa Tuhan yang menguntungkan kita? Dasar pebisnis sama Tuhan juga begitu. Siapa yang bawa cuan ya? Yang gak bawa cuan jauh-jauh gitu. Tapi ini Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya total. Seluruhnya dijual. Dan kalau seluruhnya dijual berarti apa andalannya? Tinggal yang dia beli itu. Satu-satunya. Cuma itu yang bisa diandalkan. Dan kalau kerajaan Allah itu begitu berharga. Maukah saudara meninggalkan semuanya, total. Dan cuma punya satu. Itulah yang diandalkan. Jadi memang pertanyaan buat kita, hal apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Saya sekali lagi tidak katakan kita nggak butuh yang lain-lain ya. Tapi yang lain-lain itu harus ada di tempat yang benar. Saya senang dengan sebuah gambaran yang bilang begini ya. Mari kita meletakkan waktu, uang, relasi dalam terang firman Tuhan. Jangan juga kalau kita jadi Kristen lalu seolah-olah kayak gak butuh semua. Kayak saya ketemu anak remaja, dia bilang gini, bener ya Kak Alex? Saya bilang apa bener? Akar segala kejahatan adalah uang. Nah saya bilang kamu baca di mana? Kan ada di Alkitab. Saya bilang kalau baca Alkitab baik-baik. Akar segala kejahatan bukan uang tapi cinta uang. Uangnya baik. Kamu gak suka? Kasih saya. Banyak pelayanan butuh didanai. Jadi masalahnya saudara, bukan waktu kita ketemu Yesus kita gak butuh uang lagi. Tetapi kita tahu di mana posisinya uang itu. Dia bukan segalanya. Tuhanlah segalanya. Makanya kalau kita urut-urutkan, saya gak terlalu senang dengan urutan. Karena urutan itu membuat kita jadi merasa prioritasnya ini lalu yang lain tidak. Saya lebih suka dengan gambaran ini. Kalau semua aspek hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka mulailah lihat. Taruhlah kemuliaan Tuhan di tengah, maka semuanya kalau kita lagi studi, keluarga, bersahabat, pelayanan, olahraga, ibadah, lain-lainnya bagi kemuliaan Tuhan. Gambar ini bagi saya lebih sesuai daripada kita urutkan nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Seolah-olah kita berantemin terus Tuhan sama keluarga. Tapi kalau kita lihat bagaimana dalam studiku aku memuliakan Tuhan. Bagaimana dalam usahaku aku memuliakan Tuhan. Bagaimana di dalam relasi-relasiku aku memuliakan Tuhan. Jadi ini juga masalah cara pandang saudara ya. Nah apa yang paling saudara dan saya anggap berharga? Coba kita pikir sebentar sebagai aplikasi firman hari ini. Apa sih yang berharga buat kita? Uang, harta, asuransi. Pernah ditodong Bapak Ibu? Pernah? Ada yang gak pernah? Yang mungkin yang nodong ya. Orang kalau ditodong katanya biasanya ditanyanya apa? Harta atau nyawa? Suka gitu ya? Saya sampai sekarang bingung loh kalau jawab ini. Coba misalnya kalau ditodong, harta atau nyawa? Bentar kita diskusi dulu. Kalau gue jawab nyawa, lu ambil apa? Gitu ya. Gak usah diajak diskusi ya. Kalau orang udah nanya ini dia maunya duit sebenarnya ya. Tapi ini kan gambaran pertanyaan disuruh pilih. Bagi Bapak Ibu mana yang lebih penting? Harta atau nyawa? Benar? Nyawa lebih penting. Kalau nyawa lebih penting berarti rela kehilangan harta ya. Benar gitu ya. Kalau harta lebih penting kan rela kehilangan nyawa. Harta atau nyawa? Benar ya nyawa ya. Bayangkan dia punya harta. Itu rumah siapa? Rumah dia. Itu pulau dia baru beli kemarin. Itu pesawat punya dia. Semua punya dia. Dianya mana? Meninggal tadi pagi. Ngapain punya harta gak punya nyawa ya. Jadi memang yang paling berharga nyawa. Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nyawa paling berharga ya. Harta? Secukupnya lah. Ya kan Tuhan juga bilang ajari makanan kami yang secukupnya. Tapi sekarang saya mau tanya, ini jawab dalam hati saja ya, biar gak malu. Mana lebih berharga? Nyawamu atau Yesus? Mana lebih berharga? Nyawa atau Yesus? Yesus, benar. Berarti rela kehilangan nyawa demi Yesus? Benar Bapak Ibu, rela mati?
Demi Yesus? Serius? Hebat banget gereja Pak Yung ini ya. Pak, luar biasa. Ini semua rela mati demi Yesus ya. My goodness, you are very good. Gak gampang loh mati demi Yesus. Tapi saya kaget, karena ini yang Yesus tuntut dari kita. Saya kaget juga waktu baca. Coba saudara lihat kalimat ini. Di dalam Lukas 14, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau Yesus diikuti, Yesus jalan di mana kira-kira? Depan ya, jadi saya Yesusnya ya, Bapak Ibu ikut ya. Bayangkan itu orang dari berbagai kota ikut di berduyun-duyun. Mungkin mereka semua pakai banner ya, Yesus, Yesus gitu ya. Yesus balik nih saudara. Dia berpaling dan berkata kepada mereka, yo man, kita buat GFC, Jesus Fans Club, gitu. Enggak ya? Waktu Yesus balik, dia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ini Tuhan Yesus rekrut apa sih? Teroris. Murid itu yang melihat nyawanya kurang penting, Yesus lebih penting, sehingga rela kehilangan bahkan nyawanya sendiri. Saudara serius mau jadi Kristen? Ini loh tuntutannya. Kadang-kadang kita cuma baca, nggak boleh lebih penting dari istri, nggak boleh lebih penting dari suami, nggak boleh lebih penting. Tapi kita lupa nih, bahkan nyawanya sendiri. Versi Matius nih. Barang siapa mengasihi bapa, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, mengikut aku, tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kenapa kehilangan nyawa karena aku? Karena siapa yang lebih penting? Aku lebih penting, sampai dia rela kehilangan nyawanya bagiku, maka ia akan memperolehnya. Apa sih kekristenan ini? Saudara siap jadi orang Kristen? Dia harus jadi segalanya. Sekali lagi saya yakin Yesus tidak ngajarin gak butuh saudara, gak butuh teman, gak perlu merawat diri. Pokoknya Tuhanlah segala-galanya. Tapi taruhlah Tuhan dalam posisi yang tepat, maka semua bagian akan menjadi baik dalam hidup saudara dan saya. Seorang bernama Kyle Idleman menulis buku berjudul Not a Fan. Bukan seorang penggemar. Dia bilang begini, bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Seperti ada di garis start, lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Jadi semua itu lagi di lomba lari merebut tahta hati kita. Pertanyaannya, Yesus mau jadi nomor berapa? Nomor 1? Harus Yesus dong? Dia bilang tidak. Yesus tidak mau jadi juara 1 dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi yang lain. Wow. Yesus tidak mau jadi nomor 1 dalam hidup kita. Dia mau jadi satu-satunya dalam hidup kita. Wah, saudara, kekristenan ini ngeri ya. Kita mengikuti Tuhan yang bahkan nyawa kita pun tidak sepenting harganya. Dia segala-galanya. Tentu nyawa kita sangat penting. Tapi kalau saudara dan saya ketemu sama yang menyelamatkan kita, yang bahkan telah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saudara dan saya berikan untuk memberi yang terbaik kepada dia. John Piper mengatakan kalimat ini. Kira-kira kalau saya summary begini. Kalau Yesus itu lebih penting dari nyawamu, maka keseharianmu buktikan sama orang bahwa memang Yesus lebih penting dari nyawamu. Kalau orang lihat hidup saudara, kira-kira orang akan bilang, oh dia mah sangat mementingkan uang, dia mah sangat mementingkan nyawanya, dia mah sangat mementingin dirinya, dia gak mementingin Kristus. Tapi kalau saudara dan saya mementingkan Kristus, maka harusnya kita hidup dan orang lain bisa lihat hidup kita memang benar ya. Dia mementingkan Kristus dan kerajaannya. John Piper kasih kutipan begini sebagai bagian terakhir.
The ultimate purpose of life is to show that Jesus is more precious than life. You precious your life? Saudara melihat hidupmu berharga? Kalau Yesus lebih berharga, harusnya hidup saudara membuktikan bahwa Yesus lebih berharga dari hidup saudara. That is a life yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Bahasa kita sekarang memberi yang terbaik. Saudara, waktu merenungkan ini saya pikir, Tuhan, kalau orang berani menjual segalanya demi Engkau, biarlah aku pun berani meninggalkan segalanya. Karena aku telah ditemukan oleh Engkau dan aku menerima Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi hidupku. Saya tutup dengan cerita tentang seorang misionaris muda bernama Jim Elliot. Bapak Ibu nanti kalau cari, ada film juga tentang Jim Elliot. Sebenarnya dia bukan sendirian saudara ya, dia berempat dengan temannya. Tapi apa yang menarik, di usia kira-kira 25 tahun, karena dia cuma sampai umur 28, dia punya beban untuk sebuah suku di Ekuador. Dia persiapan pergi ke sana bersama teman-temannya ke sebuah suku namanya Huo-Orani. Sebuah suku terisolasi di hutan Ekuador. Dia bersama 4 temannya, Nate Sain, Roger Yoderian, Ed McCully, and Pete Fleming. Mereka berusaha menjangkau suku ini demi Kristus. Pada 8 Januari setelah 1956, setelah beberapa bulan pendekatan, akhirnya mereka mendekati suku itu dengan datang sendiri di sebuah sungai, di tepi sungai di sebuah perkampungan orang Huorani. Dan karena mereka dicurigai, mereka semua 5-5-nya mati. Jadi ini cerita yang diangkat bahkan juga oleh banyak media pada waktu itu. Ada 5 misionaris muda yang mati. Kenapa Jim Elliot yang terkenal? Karena Jim Elliot banyak menulis. Dan istrinya Jim Elliot ternyata melanjutkan pelayanannya. Tinggal di suku itu. Dan membawa suku itu bertobat. Termasuk orang yang membunuh 5 misionaris ini. Dan dalam satu tulisan, karena Jim Elliot itu rajin nulis, istrinya kemudian menerbitkannya menjadi tulisan. Jadi orang kenalnya Jim Elliot, padahal mereka berlima ya. Nah ini kalimat yang ada dalam tulisan Jim Elliot. He is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose. Jadi kalau orang sampai berani ngasih apa yang bisa hilang dan menerima, pegang apa yang tidak bisa hilang, itu pasti orang pintar ya, bukan orang bodoh. Orang yang benar-benar menunjukkan bahwa ada yang lebih berharga dari hidupku yang sementara ini. Dan aku pegang itu. Kiranya Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, boleh menunjukkan siapa Yesus dalam hidup kita. Betulkah dia yang paling berharga? Dan kalau dia yang paling berharga, maka terlihat lewat aplikasi hidup kita. Pelayanan yang terbaik, jadi keluarga yang terbaik. Jadi orang tua, jadi anak, jadi mertua, jadi menantu, jadi orang yang melayani Tuhan. Selalu memberi yang terbaik. Karena kerajaan Allah begitu mulia, kita yang menerimanya, kita responi dengan baik. Amin.